Masalahnya kita seringkali nggak kenal 3 cirinya. Kita kenalnya cirinya ciri gajah, ciri sendiri nggak tahu. Iya, seringnya kita tuh lebih kenal ciri orang lain daripada ciri diri sendiri. Iya, benar. Iya. Kita bisa tahu Kurang ajar itu. Itu kan memang ada memang ada kan itu pepatahnya aja selumbar di mata sendiri yang nggak kelihatan, tapi balok di orang lain di kelihatan apa terbalik ya? Terbalik. Seperti itu gitu. Selumbar di mata orang kelihatan, di balok sendiri di mata nggak kelihatan. Kita lebih lihat orang lebih jelas daripada diri kita sendiri ya. Iya. Tuh, aku paling nggak bisa gambar di kertas. Tuh kayaknya kok nggak jelas bentuknya gitu, bingung. Sama Ros aku juga nggak bisa. Kayak bodoh bener. Kalau kamu Ros, itu tuh lain gambarnya tuh di wajah orang. Betul. Melukis wajah. suka make upin, tapi kan pengen bisa juga di kertas. Nah, tiap orang tuh potensinya lain-lain. Nih kita nanti mesti tanya nih sama tamu kita nih, Juli nih. Yuk ngobrol yuk. Yuk. Nah, kita punya bintang tamu nih, Jul. Apa kabar? Baik. Ini Ibu Julita nih yang bisa Pakar kita ya. Kita ajak ngobrol soal Waktunya potensi. ngobrol-ngobrol ya. Iya. Jul, Iya. gimana sih caranya tuh kita kenal potensi kita gitu loh. Terus gimana supaya kita tuh bisa mengeluarkan potensi-potensi baru yang sebelumnya tuh sebenarnya kita nggak tahu gitu. Ada apa enggak ya kita ya sebenarnya kemampuan di situ gitu. Ya, sebenarnya kalau kita semua ya, setiap manusia itu kan sebenarnya punya potensi yang spesifik ya. Karena Tuhan itu menciptakan kita sebagai ciptaannya yang segambar dengan Tuhan itu pasti dibekali dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Nah, jadi setiap orang tuh spesifik sebenarnya. Pasti ada tuh potensi. Cuman kadang-kadang kan kitanya yang Nggak tahu ya. Ini gimana nih gitu ya. Taunya gitu. Nah, sebenarnya bisa dicoba dari apa yang paling kita seneng. Apa yang paling kita suka. Kalau kita ngerjain tuh sesuatu tuh seneng kayaknya gitu ya. asik ya gitu. Kayaknya ini asik banget sampai lupa waktu, nggak merasa terpaksa. Itu mulai dari apa yang kita suka. Nah, biasanya tuh potensi tuh ada di dalam, cuman belum tergali keluar nih. Makanya kita harus berani banyak mencoba hal baru nih. Oh, Berani. itu rahasianya. Iya. Harus berani coba dulu ya, ada keinginan apa ngapain coba gitu ya. Jul, ya. Kalau ada keinginan apa, misalnya kok kayaknya aku pengen ngegambar, ya gambar, coba. Misalnya aku kok kayak orang ngeliat orang masak, kok aku kayak senengnya, kayak pengen ya coba. Jul, misalnya kan lihat di sosmed nih, lihat orang kok gambar enak banget gitu ya, bagus gitu. Terus baru niat nih, pingin dia bisa gambar kayak gini gitu. Iya. Terus langkah berikutnya? Iya, sebenarnya kan langkah berikutnya kita bisa mencoba. Tapi sebenarnya kita ini ya, setiap orang itu kan ya seperti kalau istilah film ya, kita ini masing-masing nih seperti peran utama nih. Di dalam film itu, di dalam kehidupan kita. Ya. Itu tuh kita peran utama. Contoh, Roslyn di dalam kehidupannya dia adalah peran utama. Nah, setiap peran utama kan sebenarnya punya keistimewaan kan. Beda-beda dong. Istilahnya jagoannya nih. Kalau di film kan jagoannya kan punya keahlian, Punya ada misinya. Iya, punya dia ada yang jago silat misalnya. Ada itu kan punya tuh masing-masing. Nah, tadi seperti yang kamu lihat di sosmed. Ini orang kok jago banget gambar gitu. Nah, itu dia memang punya peran utama di dalam hidupnya itu sebagai orang yang jago gambar. Nah, setiap orang harus dong tahu
sebenarnya saya ini peran utamanya nih, kelebihannya apa nih sebagai seorang peran utama dalam kehidupan kita. Nah, harus tahu. Kalau nggak, coba bayangin nggak, kita nonton film ya, jagoannya nih gak jelas gitu, gak tahu keahliannya apa, Jadi nggak ada peran gak ada utamanya apanya ya. gitu. Boring banget gak sih hidup tuh? Nah sama kan seperti hidup kita. Dengan tahu peran itu, jadi kita tahu fokus kita Iya, kemana ya. iya. Untuk jawab solusi Iya, hidup iya. itu ya, Karena sekitar kan, kita. iya, ya. karena dalam kehidupan kan kita kan sebenarnya kita hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah kita ini harus menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapin. Nah, berarti tapi sebelumnya kita harus jelas dong, kita ini siapa nih gitu. Peran Apa kita yang apa kita nih? punya nih gitu. Makanya kita harus gali potensi masing-masing dan spesifik. Saya mungkin nggak bisa seperti Roslyn asik ya, tapi mungkin saya nggak bisa jadi Roslyn, harus jadi diri sendiri. Tapi kalau punya keinginan melakukan sesuatu yang baru, menggali sesuatu yang baru, itu berarti kan bisa juga ya Jul ya. Iya, malah harus sih sebenarnya. Jadi potensi itu nggak cuman satu. Ya udah nih, saya bisanya ini doang, udah nggak bisa. Padahal sebenarnya selama kita masih diberi kesempatan ya, masih ada gali waktu, lagi, kita harus gali gali lagi. lagi Pasti ada hal yang baru tuh. Ada aja yang hal baru. Mungkin kayaknya nggak kepikir nih sekarang nih. Manfaatnya apa sih Jul? Ada orang begitu, lu ribet amat sih Ros hidup gitu ya. Istilahnya gitu. Kepo bener Iya, gitu. iya, Ini iya. mau belajar, itu mau belajar gitu. Gimana sih Jul gitu? Supaya Iya. apa sih manfaatnya Sekarang tuh? belum ada bayangan gitu. Taunya dari mana? Itu tadi. Iya. Mencoba. Iya, sebenarnya kalau kita apa sih manfaat dari potensi itu? Potensi itu sebenarnya untuk menjawab solusi yang tadi kita ngomong sebelumnya. Jadi kenapa harus? Ya iya karena ada banyak hal ya yang perlu kita nih sebenarnya nih dengan keahlian kita. Tapi kan itu buat orang lain kalau solusi. Kalau buat diri kita sendiri ada manfaat Oh nggak, iya, Jul? manfaatnya kalau kita ini sebagai orang ya, kita itu memang udah takdirnya nih bahwa manusia itu harus bertumbuh. Jadi orang kalau yang nggak bertumbuh ya, stuck gitu ya, nggak menggali potensi, itu kalau buat diri dia apa? Akhirnya kenapa orang namanya jenuh ya, burn out, gitu. Jadi stres. Kenapa? Karena orang nggak bertumbuh. Natural manusia kan bertumbuh. Tapi kalau naturalnya nggak terjadi, dia nggak bertumbuh, dia nggak gali lagi potensi dia. Akhirnya hidupnya dia merasa bosan, dia merasa udah hidup kok gini-gini aja. Ya, sering jadi frustasi, depresi. Itu salah satunya karena apa? Karena dia nggak lagi belajar hal baru, nggak lagi menggali. Jadi ada yang di dalam nih kayak nggak bisa keluar gitu, nggak bisa tumbuh, dipendam. Akhirnya orang frustasi. Jadi nggak batas umur ya. Nggak batas umur. Bahkan makin tua nih, makin nambah Harus umur, malah. kita harus makin menggali potensi. Oh, tuh mama semangat. Oh iya. Biasanya kalau mama tuh paling ini ya, paling merasa gini, udah tua, udah repot. Pasti alasannya tuh segudang gitu. Padahal justru makin tua, makin repot, makin sibuk. Justru kita harus semakin menggali potensi diri. Oh, jadi nggak ada habisnya. Nggak ada ya, habis. sebenarnya ya. Harus digali terus gitu. Kalau nggak ada yang di rumah aja saking sibuknya, kenapa saking sibuknya jadi stres? Ya itu. Ngurusin rumah aja terus Iya. ya. Bebenah, Bebenah, akhirnya stres. Bebenah. Iya. Kan jadi bosan. Jadi kadang hilang jati diri loh. Iya. Gitu kan. Iya, Karena benar. ngurusin orang terus. Benar, ya, hilang jati diri. Jadi hilang jati diri. Jadi lupa kita sebenarnya keahlian kita apa Iya, gitu. karena Tuhan menciptakan setiap orang kan spesifik. Jadi orang tuh susah kalau misalnya nggak tahu jati diri, akhirnya ya itu bingung, bosen, karena nggak ada lagi yang dia lakukan. Sebenarnya Tuhan tuh spesifik nih ada nih. Nah makanya kita ayo menggali tadi kayak Yanti bilang gimana caranya? Ayo kita mencoba hal baru. Biasanya orang alasannya udahlah udah tua, udah usia, nggak usah lah terlalu yang aneh-aneh. Justru kita semakin ada tambah usia. Nah, harus berani mencoba hal Jadi baru. aku masih bisa belajar gambar di kertas dong. Banget. Nih, aku mau bisa belajar. ajak kita coba yuk. Nih, ini kita belajar tentang menggali potensi melalui gambar. Karena aku kan suka gambar. Jadi aku mau ajakin Leo, ibu-ibu kita ngegambar. Iya, aku demen banget gambar ya coba itu lucu-lucu. nih
biasanya ya kalau kita ya kenapa ibu-ibu merasa seringkali gini ya, seperti gambar nih ya. Saya kalau kasih contoh ya, misalnya gini ya. Ingat gak kalau dulu ya zamannya saya sekolah ya, kalau orang dibilang menggambar itu seringnya gini, gambar pemandangan. Nah itu ya selalu Gunung dua. Ada jalanan tengah selalu kiri kanan sawah. itu ya waktu zamannya kita kecil ya Diajarin pasti gitu. gitu. Jadi yang gambarnya apa nih? Iya, Gunung, terus ada gini nih, ada jalan. Selalu Matahari. Ada matahari, ada sawah. itu sama aja ya. Awan. Padahal kita waktu sekolah waktu kita kecil kita kayaknya beda nggak belum kenal ya. Tapi gambar kita bisa sama ya. Bisa seragam loh. Bisa. Oh, benar. Idenya gini, ini apa burung ya? Ada burung-burung. Terus nanti ini Awan-awan. ada gini ya, Sawah-sawah. sawah-sawah, awan. Jadi kamu masih kecil gambarnya gini Gambarnya juga, sama Jul? kan semua gitu. Nah sebenarnya kan terus semuanya harus seragam. Nah ini kan sebenarnya seperti cara berpikir kita nih. Udah semuanya harus sama. Udah kamu jangan aneh-aneh deh. Udah yang biasa aja, hidupnya normal-normal aja gitu kan. Selalu gitu. Jadi perempuan di rumah aja. Iya udah perempuannya udah yang penting hidup udah Ngurus enak rumah juga ngapain tangga. gitu ya. Semuanya gitu. Tapi itu gak salah ya. Tapi sebenarnya masih ada hal yang baru. Saya ingat tuh ya waktu dulu ya. Jadi saya nih waktu kecil ya suruh gambar pemandangan nih. Terus bukannya itu saya ingat waktu itu saya suruh gambar begitu. Nah tiba-tiba saya gambar gini. Ini kocak banget sih. Saya masih ingat tuh gambarnya gini. Dogi. Ya. Hipo. Tuh. Enggak. Dogi ya. dong. Oh, dogi. Gitu ya. Suruh pemandangan tapi gambarnya Gambarnya ini. gini gitu. Terus kamu dapat nilai berapa? Kata guru sama ibu saya. Itu ya. Disuruh gambar pemandangan. Ada sih pemandangan di sini ya. Kecil ya gitu. Tapi yang jadinya begini gitu. Tapi saya ingat tuh waktu itu. Nah itu kayaknya awal saya mulai terus menggali potensi. Karena mami saya bilang gini. Biarin lah. Dia gambar. Gak usah nilai-nilai bagus juga gak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting dia melakukan apa yang dia suka. Dia happy. Dia happy. Oh, masih kecil kan gak usah dibatasin. Nah itu dari kecil gitu. Pemikiran itu tuh kalau buat saya udah langsung masuk. Saya harus melakukan apa yang saya suka. Tapi gak meninggalkan tanggung jawab yang lain ya. Sekolah jadi lebih rajin semua. Tapi saya harus melakukan apa yang saya suka. Sampai seusia ini terus menggali. Karena saya harus melakukan apa yang saya suka. Nah sebenarnya sama. Seringkali kita kan dipaksa gambar. Oh ini harus sama nih. Hidup itu harus gini nih. Padahal enggak. Harusnya kita melakukan apa yang kita suka. Pemandangannya di belakang dogi yang Iya. Iya. Sebenarnya kita boleh nggak sih boleh. Kenapa enggak gitu harus belajar. Kita kan kadang-kadang suka serba seragam. Jangan aneh-aneh deh. Jadi kita mau berpendapat juga malu nanti apa kata orang gitu ya. Iya loh. Angkatan kita tuh nggak ada yang berani. Saya mau tanya apa mau pick up ya. Saya Iya, mau jarang ya. kasih masukan. Kasih pertanyaan jarang loh, bener. Ayo, jadi kita belajar nih. Nah, Gimana coba Jul? ayo sekarang Kita mana gali potensi dong, peralatan. ajarin dong, Jul. Nah, seringkali kan orang bilang nggak bisa gambar. Nah, ini contoh nih mencoba hal baru nih. Gimana ajarin Jul? Siapa tahu Gambar apa kita? bisa ya. Nah, caranya gampang sebenarnya. Nah, ini sama nih nanti untuk menggali potensi yang lain sama. Selalu mulai dari kita mengingat satu tips. Selalu mengingat 3 ciri khas dari apa yang mau kita gambar. Jadi gambar apapun lah ya. Nah, tips 3 apa misalnya kita gambar gajah ya. Iya. Gajah tuh ciri khasnya apa? Hidungnya Belalai. panjang, belalai. Belalai, kupingnya gede. Nah, Badannya gede. badannya gede. Nah, kalau kita udah tahu ciri, kita gambarnya nggak mungkin salah. Wah, nih coba Roslin yang tadi katanya susah gambar. Ayo kita coba. Kita coba mulai dari Gambar gajah ya? Dari bulat. Bulat Coba dulu. bikin bulat. Bulet. Nah, terus kemudian kita tambahkan 3 ciri tadi. Apa tadi? Belalai. Belalai. Misalnya nih, belalai, panjang. Terus kemudian apa? Kupingnya gede. Tuh. Nah, Belalai panjang. cara gitu. Terus kaki 4 gede. Nah, pasti orang akan tahu kita ternyata gambar gajah. Aduh, Ya, ternyata gampang kan? Bisa nggak? Nyontek. matanya kecil. Coba kita lihat hasil gajahnya. Badannya
gede. Ekornya kecil. Iya. Ya, mojok bener. Kakinya gede-gede. Nah, ini Kakinya sebenarnya sama gede-gede. seperti kita menggali potensi. Kita harus selalu kita coba menggali nih apa nih? Terus dia ketawa tuh coba. Ya, coba Dia lihat sendiri. Nah, iya kan? Nah, ternyata bisa. Ya, lucu. Iya, lucu loh. Ya lucu loh. Nih aku belum buntutnya. Buntut. Mulutnya Nah. apa sih kalau gajah kecil ya? Nah, tapi kan orang akan tahu bahwa ini gambar gajah. Karena apa? Ada cirinya. Ya itu loh. Matanya 2. Matanya 2 sih sebenarnya. Matanya 2. Oh, matanya. Ya ini kan tampak samping. Saya Kalau mau nyontek. ditambah, boleh. Tuh, Saya matanya 1. Tuh, Tuh Jel mata 2. boleh mau tambah 2. Oh gitu ya. Iya Enggak ada yang aneh Enggak ada kok. yang aneh. Oh, nggak ada yang Ini kan aneh. ternyata kan menggambar tuh gampang. Iya. Kadang-kadang kita suka gini, menggambar kok saya gambarnya jelek ya. Saya ini karena kita sering membandingkan. Iya betul. Iya benar. Betul. Ya lihat gambarnya itu lebih bagus. Bandingnya sama orang yang udah gambarnya lebih lama. Iya. Mungkin dia udah jam terbangnya udah lama. Jangan gue bandingin sama Acel lah. Ya, Yang sama-sama amatir ya. iya. Amatir. Nah sebenarnya kan kalau menggali potensi kan sebenarnya seperti ini. Coba kita harus temukan dong minimal 3 ciri khas dari diri kita. Coba. Apa nih 3 ciri? Coba gambar Acel. 3 ciri itu maksudnya gini. Oh saya ini orangnya cermat. Saya ini orangnya suka dengan angka misalnya. Oh iya misalnya. Atau oh kalau saya cirinya apa? Oh saya suka menggambar. Terus cirinya lagi apa? Saya seneng dengan binatang misalnya. Oh jadi saya. gambar binatang. Nah, terus saya apa? Saya concern nih sama anak-anak. Oke jadi saya menggambar menggunakan binatang ya lucu-lucu tapi bisa menciptakan alat-alat untuk anak-anak misalnya. Nah itu kan potensi. Masalahnya kita seringkali nggak kenal 3 cirinya. Kita kenalnya cirinya ciri gajah. Ciri sendiri nggak tahu. Iya, seringnya kita tuh lebih kenal ciri orang lain daripada ciri diri sendiri. Betul Iya, nggak? benar. Iya. Kita bisa tahu Kurang itu aja. sih itu. Itu kan memang memang ada kan itu pepatahnya aja apa selumbar di mata sendiri yang nggak kelihatan tapi lihat. balok di orang lain di kelihatan apa terbalik ya Terbalik. seperti itu gitu. Selumbar di mata orang kelihatan, nih balok sendiri nggak di mata nggak kelihatan. Kita lebih lihat orang lebih jelas Iya. daripada diri kita Iya, sendiri iya, ya. Iya. Nah kita kadang-kadang ngelihat kelemahan kelebihan orang juga lebih jelas tuh. Makanya banyak orang sulit memahami diri sendiri. Iya. Padahal potensi tuh kayak gitu. Coba temukan 3 ciri kita. Tulis Minimal 3 ciri. Apa misalnya. Nah dari situ kita gali. Oh ternyata ya aku tuh ini ya orangnya sabar ya. Orang tuh mungkin bisa mendengarkan orang lain. Oh ya mungkin saya bisa mengembangkan potensi saya menjadi trainer, konselor gitu. Kan banyak sebenarnya yang kita belum gali. Nah, jadi kenali 3 ciri minimal lah dari diri sendiri dulu. Terus kemudian apa? Kalau kita kenali ciri, jangan bandingkan dengan orang lain. Tapi kok dia pinter ya? Ciri saya biasanya pinter nyanyi. Tapi kok dia suaranya lebih hebat apa? Karena padahal kita masih belum banyak latihan. mungkin dia udah 10 Dia tahun udah 10 lalu ya. tahun, dia udah 10.000 jam. Kita baru sehari nyanyi aja kita udah kayaknya udah pengen bandingin sama orang yang lebih profesional dari kita kan nggak bisa. Nah kayak gitu. Jadi jangan membandingkan. Coba fokus dengan apa yang menjadi kelebihan Mari kita gambar gajah-gajah lainnya. Gambar yang lain. Mari kita gambar yang lain. Ayo, Coba. gambar lain. Gambar apa nih? Gambar. Nah, ini coba kita gambar. Dogi. Sama nih. Coba sekarang begini. Oh. Oke. Kita mau gambar jerapah kesukaannya Yanti. Oh iya. Oh iya iya. Ya, jerapah begini. Mulai dari bulat aja yang gampang. 3 ciri khas. Ingat Semua gak? 3 gampang. ciri. Jerapah itu Bulat. lehernya panjang, Nah, leher panjang, kepalanya kecil, kakinya panjang. kakinya panjang. Nah, berarti apa? Lehernya dulu panjang, kepalanya kecil tuh. Kecil ya. Seperti ini. Ya. Terus Lehernya apa? Panjang, Oh, kakinya panjang. Panjang. kepalanya kecil, Nah, Kakinya tuh. 4. ada Kakinya kupingnya, 4. Terus ada antena. tuh, ada Kakinya panjang, ada 4.
Ada. Tuh. Terus dia ada rambutnya. Nah. Jadi jerapah ya. Dia ada rambutnya gitu ya. Ada surainya. Nah, Oke. jadi jerapah ya. Kan muncungnya kecil gitu, kurus. Ekornya di. Nah, Aduh suka bingung ya. Peletakan ekor di mana? letakkan ekor di badan belakang. Tergantung badannya di mana. Badannya di mana? Badannya di mana? Nah, kan ternyata Dia tuh matanya belok loh. ternyata kan gambar itu ternyata Ada semua bulu orang bisa mata. menggambar. Cuman Ada bulu mata, ada mulutnya, kenapa orang merasa nggak bisa gambar? Nah, ada kuping. karena selama ini kalau kita menggambar tuh seringkali dinilai. Iya. Iya. Dulu pasti menggambar dinilai 6. Iya. Terus teman kita yang 8, oh berarti yang 8 lebih pintar dari yang 6. Oh, sebenarnya nggak boleh ya. Padahal nggak Jadi boleh. kalau jadi guru gambar, kalau bukan kayak nilai pakai apa? Semua dapat stiker. Semuanya dapat stiker. Semuanya bagus. Iya, karena karya seni Iya, itu kan kayak Om Itu iya. dulu ya. Kecuali kalau kita mau perlombaan. Kalau perlombaan kan memang dipilih lah yang paling bagus. Tapi kan kalau menggambar seni itu bisa dipakai untuk untuk ekspresi diri, untuk kesenangan, rilis stres. Iya, ada yang buat itu loh banyak. ya, buat terapi. Mana coba gambarnya? Nah, ternyata kan bisa. Gambar itu kan nggak susah. Jerapah. Nah, bagus tuh Ros. Akhirnya kelihatan juga ada jerapah. Itu dia Gimana? itu juga. Oh, itu bagus ya. tuh. Orang paham Iya, ya. orang akan Jerapah tahu ini kok. bagus bener. Kalau kita ada 3 ciri. Jadi begitu juga dengan ada menggali bulu matanya. potensi. ada bulu matanya. Ada bulu mata, belok. Oh, belok lagi. Iya. Nah, begitu juga dengan Iya, iya. kalau kita menggali potensi. Jadi orang pasti akan tahu lah, oh ini si Roslyn nih. Karena potensinya jelas. Ini Roslyn nih. Karena jerapah. Karena jerapahnya aneh. Dan kita nggak usah maksa. Ya kan Ros, tadi kamu kan Iya. bilang saya pengen gambar, boleh pengen gambar, tapi nggak usah Jangan-jangan saya bersaing dengan gambarnya bukan orang gambar atau binatang ya. Iya, mungkin kamu spesialisnya gambar bunga atau kamu mungkin nggak digambar, kamu di make up nggak apa-apa kan, setiap orang punya kelebihan. Iya. Gambarnya dibuka orang. Iya. Tuh gambar alis tuh susah loh. Gambar Ali, oh iya susah loh. Beda dikit langsung aneh mukanya ya. Kita kalau di sini Kayak mungkin spesial. lurus-lurus, tapi Iya. kalau di wajah nggak Iya. bisa. Nah dia jago. Nah, berarti kan itu kan punya kelebihan masing-masing ya. Bisa simetrisin itu orang ya. Kekurangan orang loh, Ros. Iya. Kita kan kadang-kadang posisi alis kanan kiri beda. Sama Roslyn bisa Dia pantas, warnain bisa tuh, cakep. Jul. Kok diwarna? Iya dia hebat banget ya. Tuh lihat. Ini kan sambil mengisi ngomong. waktu. Iya sambil ngomong kan, Bu. Saya mau coba lain kali saya mau gambar daun kayak Cianti tuh gambar daun. Jadi yang paling penting itu kita jangan menghalangi mencoba hal baru deh. Bukan hanya soal gambar doang. Apapun yang kita merasa kita kayaknya kok seru ya, pengen ya. Ayo berani. Yang penting coba lakukan. Berani coba. Ya. Pasti ada salah nggak? Pasti. Ya. Kita bisa salah ya, bisa gagal. Tapi yang penting kita bangkit. Karena fokusnya kan kita bukan mau bersaing sama orang. Ya. Fokusnya bukan mau ngalahin orang, bukan. Fokusnya mau membangun diri. Menggali Bangun potensi diri. kita sendiri ya. Fokusnya. Fokusnya Yes. membangun diri. Oke, sahabat-sahabat perempuan, mungkin di antara teman-teman semua ada yang mengalami seperti kita, kok susah ya mau menggali potensi yang baru. Nah, semoga apa yang kita obrolin tadi bisa menjadi inspirasi buat sahabat perempuan semua. Jadi teman-teman ingat untuk selalu mau mencoba ya, Iya. jangan membandingkan diri Yes. dengan orang Betul, lain benar. ya. Pokoknya pede aja karena Tuhan udah taruh kemauan dalam hati kita, ya kita coba. Oke? Nah, jadi semua semangat ya untuk menggali potensinya. Mungkin kalau ada komen atau saran bisa ketik di kolom komentar. Dan terus dukung acara ini dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.